Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Teori dan Landasan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini kita akan mempelajari disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan ilmu pendidikan, yang dalam bahasa lain kita sebut juga sebagai pedagogis, atau orang sering menyebut dengan pedagogik, yang ternyata kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang lebih tepat adalah pedagogis, karena pedagogik menunjukkan kata yang atau istilah yang tidak baku. Ilmu pendidikan menurut Brojonegoro adalah teori pendidikan, perenungan tentang pendidikan, dan dalam arti luas, pedagogik adalah ilmu yang mempelajari tentang soal-soal yang timbul dalam praktek pendidikan selama ini. Ilmu pendidikan menurut Imam Barnadib adalah ilmu yang membicarakan masalah-masalah umum pendidikan secara menyeluruh dan abstrak. Pedagogis selain bercorak teoritis, juga ia bersifat praktis. Untuk yang teoritis, diutamakan hal-hal yang bersifat normatif, yaitu menunjuk pada standar-standar tertentu. Sedangkan untuk yang bersifat praktis, ia menunjuk pada bagaimana pendidikan harus dilaksanakan. Itulah arti dari ilmu pendidikan menurut Brojonegoro dan Imam Barnadib, yang kemudian dari arti itu, sebagai sebuah disiplin ilmu pendidikan perlu memiliki syarat minimal ilmu pendidikan, yaitu yang pertama adalah bahwa ilmu pendidikan memiliki objek, baik yang material maupun objek yang formal. Kemudian yang kedua, ilmu pendidikan memiliki sistematika, dan yang ketiga, ilmu pendidikan memiliki metode. Yang pertama tadi, bahwa ilmu pendidikan memiliki objek, baik objek material maupun objek formal. Apa yang dimaksud dengan objek material? Objek material adalah realita atau fenomena pendidikan, yakni perbuatan-perbuatan mendidik. Sedangkan objek formal dari ilmu pendidikan adalah pemikiran-pemikiran ilmiah yang ditandai oleh kritis, metodis, serta sistematis. Jadi itu dua objek kajian dari ilmu pendidikan, material dan objek formal, yaitu pemikiran ilmiah yang ditandai oleh sifat kritis, metodis, dan sistematis. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan pendidikan disiplin ilmu? Kalau kita merujuk pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kita dapat membaca bahwa fungsi pendidikan nasional itu adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketentuan ini adalah ketentuan normatif sebagaimana dirumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, di mana tujuan kita bernegara salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Masih dalam pasal yang sama, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 menyebut juga tentang tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional Indonesia ini cukup lengkap, dan barangkali sangat lengkap karena diawali oleh fungsi, kemudian diikuti oleh tujuan agar potensi peserta didik
bisa berkembang menjadi manusia sekaligus menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Berikutnya, kalau kita perhatikan dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional itu, maka dalam pandangan Profesor Nu'man Somantri, fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebenarnya berada di antara dua kontinum budaya, yaitu budaya Semitisme dan budaya Helenisme. Dua budaya ini masing-masing bertolak belakang, tetapi dalam konteks pendidikan nasional Indonesia, kedua budaya ini kemudian merujuk kepada fungsi dan tujuan pendidikan nasional Indonesia yang lengkap tadi. Budaya Semitisme mengakui atau menyatakan bahwa keimanan itu lebih penting dari pikiran. Kata-kata yang terkenal adalah fides quaerens intellectum. Sedangkan budaya Helenisme menyatakan bahwa pikiran itu lebih penting daripada keimanan. Dalam bahasa lain adalah intellectus quaerens fide. Dua budaya ini kemudian muncul menjadi bagian dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional Indonesia. Karena itu, Profesor Nu'man menyebut bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional berada di antara dua kontinum, yaitu budaya Semitisme yang menyatakan bahwa keimanan lebih penting dari pikiran, dan budaya Helenisme yang menyatakan bahwa pikiran lebih penting daripada keimanan. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional Indonesia tidak mengambil salah satu dari dua itu, tetapi memadukannya, sebagaimana kita tergambar pada tujuan pendidikan nasional yang pertama, berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu artinya bahwa tujuan yang pertama dipengaruhi oleh budaya Semitisme, sedangkan tujuan yang lainnya dipengaruhi oleh budaya Helenisme. Yang berikutnya adalah dari dua kontinum tadi, budaya Semitisme dan budaya Helenisme, kemudian dari kajian tentang ilmu pendidikan, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang disiplin ilmu, maka lahirlah sebenarnya ada disiplin ilmu baru yang kita sebut sebagai pendidikan disiplin ilmu. Pendidikan disiplin ilmu menurut Profesor Nu'man Somantri adalah suatu batang tubuh disiplin baru yang menyeleksi konsep, generalisasi, dan teori dari struktur disiplin-disiplin ilmu universitas yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, dan disiplin ilmu pendidikan seperti yang tadi disampaikan dari Imam Barnadib dan Projonegoro tentang ilmu pendidikan atau pedagogis, disiplin ilmu universitas dan disiplin ilmu pendidikan yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Jadi, menurut pengertian ini, pendidikan disiplin ilmu adalah batang tubuh disiplin baru, the body of knowledge yang baru yang menyeleksi beberapa konsep, beberapa generalisasi dan teori-teori dari ilmu-ilmu murni yang diajarkan di universitas dan disiplin ilmu-ilmu pendidikan yang keduanya diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis, mempertimbangkan perkembangan usia para peserta didik untuk tujuan pendidikan. Dengan demikian, yang berikutnya, karakteristik dari pendidikan disiplin ilmu. Pendidikan disiplin ilmu memiliki beberapa karakteristik. Antara lain adalah, menurut Somantri dan Winata Putra, yang pertama, pendidikan disiplin ilmu merupakan kajian yang bersifat multifaset.
bermuka banyak karena ia multidisipliner, interdisipliner, cross-disipliner, dan transdisipliner. Khususnya meliputi disiplin ilmu pendidikan, disiplin ilmu murni atau non-kependidikan, humaniora, seperti seni sastra, dan dimensi lain seperti kebudayaan, bahkan agama. Yang kedua, pendidikan disiplin ilmu ditandai oleh karakteristik bahwa ia merupakan hasil dari rekayasa, hasil dari seleksi, adaptasi, adopsi, modifikasi, simplifikasi atau penyederhanaan dari konsep-konsep, generalisasi, teori, konstruk, dalil dari disiplin-disiplin ilmu pendidikan dan disiplin ilmu murni atau non-kependidikan yang diorganisasikan secara ilmiah, secara pedagogis, dan secara psikologis sesuai tujuan pendidikan untuk disajikan di tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Beberapa contoh pendidikan disiplin ilmu dapat kita sajikan di sini, bahwa istilah pendidikan disiplin ilmu dapat diidentifikasi dalam kajian keilmuan dan pembelajaran seperti ada ilmu pendidikan, science education, ada pendidikan sosial, social education, ada studi sosial, social studies, ada pendidikan ilmu sosial, social science education, ada pendidikan studi sosial, social studies education, studi tentang masyarakat dan lingkungan, study of society and environment, dan istilah-istilah lain yang memiliki karakteristik sebagai suatu sintetik disiplin. Hasil dari simplifikasi, modifikasi, penyederhanaan, dan penggabungan dari berbagai disiplin ilmu yang disusun secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang terakhir adalah bagaimana kaitan antara pendidikan disiplin ilmu dengan disiplin ilmu pendidikan dapat kita gambarkan sebagai berikut. Pertama adalah kita memiliki lingkaran A, yaitu ilmu pendidikan. Kemudian yang lingkaran B adalah ilmu, dalam arti disiplin ilmu murni. Yang A tadi adalah ilmu pendidikan atau pedagogis. Kemudian yang C adalah agama, Pancasila, dan pendidikan umum, terutama pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya fungsional dan memenuhi kegiatan dasar manusia. Dan yang D, arsiran dari A, B, dan C adalah pendidikan disiplin ilmu. Ia yang disajikan dengan pendekatan ilmiah, pendekatan pedagogis, dan pendekatan psikologis. Dengan demikian, maka bagian D adalah perpaduan hasil simplifikasi, hasil modifikasi, hasil adaptasi dari berbagai konsep, generalisasi, teori, konstruk, dalil yang ada pada ilmu-ilmu murni atau ilmu-ilmu non-kependidikan, kemudian ilmu pendidikan atau pedagogis, serta kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang disajikan dengan pendekatan ilmiah, diorganisasikan secara pedagogis dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Bagian D inilah yang kita sebut sebagai pendidikan disiplin ilmu. Itulah kajian kita pada kesempatan kali ini yang berbicara tentang pendidikan disiplin ilmu yang dibangun dari hasil simplifikasi atau penyederhanaan, modifikasi, adaptasi, disiplin-disiplin ilmu murni, disiplin ilmu pendidikan, serta berbagai kebutuhan dasar fungsional manusia. Kita bertemu pada materi berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.